Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan zodiak Sagittarius 1 Januari sampai 15 Januari 2023 ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonat untuk semua orang ya. Tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan dan juga rezeki. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini 30 ml ya teman-teman, ini harganya 85.000. Ini manfaatnya dikhususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini bedak aura, ini tabur ya teman-teman, ini harganya 120.000. Jadi ini saya khususkan untuk biar disenangi oleh banyak orang, lebih percaya diri, lebih kelihatan lebih cantik, lebih menarik ya, dan membersihkan aura negatif, seperti itu. Semua yang saya jual ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya. Nanti dikhususkan, disesuaikan dengan kalian yang mau memakainya. Dan bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 Januari sampai 15 Januari 2023. Banyak dari kalian yang mungkin sepertinya banyak perjuangan, banyak kesedihan juga, ada beberapa hal kekecewaan yang istilahnya kalian rasakan, perjuangan yang melelahkan, orang-orang yang toksik, lingkungan yang toksik yang mengelilingi kalian, dan itu otomatis membuat kalian tuh merasa lelah, bukan cuma lelah secara pikiran tetapi secara jiwa juga, secara jasmani dan rohani lah intinya ya. Dan di sini seperti kalian tuh seperti nggak berdaya, nggak tahu harus bagaimana, karena kalian tuh merasa banyak tertekan, banyak yang terintimidasi, entah dengan seseorang, entah dengan keluarga, lingkungan, atau mungkin dengan pekerjaan atau tanggung jawab tertentu ya. Bisa berhubungan dengan utang, ada yang seperti itu. Tetapi di sini kalian tuh seperti banyak yang udah merasa hilang harapan, nggak tahu harus bagaimana. Mungkin ya ini bisa saat ini terjadi, tapi bisa juga ini udah terjadi mungkin beberapa bulan ke belakang ya. Dan di sini kan tuh seperti ada awal baru, ada kehidupan baru, awal baru yang memang Tuhan berikan untuk kalian. Ini berhubungan dengan kelancaran pekerjaan dan membuahkan rezeki yang tercukupi, atau bahkan ada yang berlimpah, tetapi ada juga yang memang seperti mendapatkan kepercayaan yang memang semakin besar. Ini bisa berhubungan dengan tokoh masyarakat, bisa berhubungan dengan mungkin kalian jadi orang yang dipercaya oleh banyak orang, atau seorang pemimpin, atau mungkin orang yang memang ucapannya itu diikuti, dituruti, karena memang banyak kebijaksanaan, banyak hal positif dalam jiwa kalian, dalam diri kalian. Tetapi ini bisa juga berhubungan dengan kepercayaan yang akan kalian dapatkan. Ini bisa berhubungan dengan promosi jabatan, tokoh masyarakat, atau ada peningkatan taraf kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan itu otomatis membuat kalian menjadi orang yang
sangat positif, sama sangat bersemangat, seenggaknya untuk istilah diri kalian sendiri dan kehidupan kalian untuk kedepannya ya. Jadi ini seperti banyak terintimidasi dengan keadaan atau kondisi, karena ini bisa juga karena kesalahan orang lain, bisa juga karena kesalahan diri kalian sendiri. Jadi seperti harus ada introspeksi diri juga ya teman-teman. Kalau kalian memang terjolimi karena orang lain, itu kalian menjadi salah satu contoh untuk tetap berhati-hati, dan mudah-mudahan apapun yang kalian alami ini diberikan ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Dan siapapun yang menjahati kalian, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan ya, seperti itu. Tetapi secara rezeki untuk kalian zodiak Sagittarius ini sepertinya memang ada perubahan baik, ada awal baru yang memang akan membuahkan keberlimpahan atau kesuburan. Ini bisa kesuburan berhubungan dengan ekonomi yang pelan tapi pasti semakin membaik. Tapi ada juga yang memang mungkin dari kemarin-kemarin udah membaik, dan ini sekarang semakin berlimpah, mungkin seperti itu. Tapi bisa juga berhubungan dengan kesuburan dalam arti seperti apa ya, kabar kehamilan atau mungkin ada yang melahirkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada pelangi setelah hujan. Ada sebagian dari kalian, ada dari sebagian dari kalian ini mengalami hal ini, tapi ada juga yang memang apapun cobaan di masa yang lalu, sepertinya pelan tapi pasti semuanya itu akan berubah menjadi lebih baik. Walaupun memang di sini saya nggak bilang semua ya teman-teman, ada yang memang sebagian udah baik, bahkan mungkin udah mulai bisa berbagi dengan orang lain, tapi ada juga yang memang pelan tapi pasti berubah ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya saat ini. Atau mungkin seperti akan ada awal baru itu bisa juga pernikahan ya, seperti itu. Ada dari kalian yang akan menikah mungkin teman-teman, seperti itu ya. Kita ngebahas keuangan ya. Untuk kalian zodiak Sagittarius. Nah, ini seperti ada, saya lihatnya ada dua versi teman-teman. Versi pertama, kalian mendapatkan kepercayaan dari atasan kalian, dari tempat kalian bekerja, atau dari lingkungan kerja kalian, atau dari lingkungan kalian ya, seperti itu. Dan ini seperti membuahkan banyak sekali keberuntungan untukmu, karena mungkin ada beberapa job atau bisa juga menyelesaikan proyek tertentu, atau dipercaya untuk mengelola apapun yang memang orang lain itu seperti percaya dengan kalian tuh bisa, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin ini udah berlangsung, ada yang 2 atau 3 tahun ke belakang, tapi ada juga yang memang baru 1 tahun terakhir ini, tapi bisa juga baru 1-2 bulan ini. Dan mungkin beberapa kalian ini sudah mulai menikmati hasilnya. Jadi banyak dari kalian merayakan keberhasilan yang berhubungan dengan kesuksesan secara pekerjaan, finansial, atau secara usaha yang memang semakin bagus prospeknya ke depannya. Dan kerja keras kalian ini membuahkan hasil yang sangat baik dan membuahkan keberuntungan yang besar. Dalam arti bukan cuma diri kalian sendiri yang bisa menikmati, tetapi keluarga kalian, orang tua, bahkan orang-orang di sekeliling kalian ya. Bisa karyawan kalian, bisa orang-orang yang memang berkesinambungan untuk bekerja sama dengan kalian, bisa juga seperti itu. Atau berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian teman-teman. Karena ini seperti rezekinya besar, rezeki yang memang istilahnya hasil kerja keras kalian yang memang tidak sebentar, seperti itu ya. Dalam arti mungkin kerjanya lama, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, akhirnya mendapatkan hasil dari buah kerja keras kalian selama ini. Jadi di sini sepertinya banyak hal positif yang bisa kalian lakukan, bisa buka usaha baru atau mengembangkan usaha, atau bisa menabung ya, bisa memberi apa yang kalian harapkan. Tapi ini lebih ke kalian tuh bisa membantu orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, lebih ke situ juga sih. Dan mungkin jiwa kepemimpinan kalian ini sangat menonjol banget, karena banyak peluang, dan juga kalian juga semakin cerdas, semakin bisa menguasai pekerjaan kalian atau apapun yang kalian istilahnya
saat ini lakukan ya teman-teman, karena kita kan pekerjaan kan pasti masing-masing ya, nggak mungkin sama. Nah, jadi semakin bisa istilahnya menjadi pemimpin di dalam perusahaan kalian, usaha kalian, atau mungkin di tempat kalian bekerja, bisa juga berhubungan dengan kepemimpinan untuk diri kalian sendiri. Dalam arti semakin dewasa, semakin mandiri, semakin jelas dan terarah. Istilah tujuan-tujuan hidupnya tuh arahnya kemana. Kalau mau usaha tuh planningnya juga udah jelas, tinggal melakukan dengan teliti seperti itu. Jadi sesuatu yang memang udah terasah karena pengalaman ya, seperti itu. Versi kedua ini sepertinya akan ada rezeki tidak terduga yang akan datang kepadamu yang berhubungan dengan pekerjaan atau kerjasama, berhubungan yang memang istilahnya misalnya gini, berhubungan dengan pekerjaan atau misal rezeki dadakan, rezeki tidak terduga, dan itu membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih berkembang ke depannya. Misalnya contoh ya teman-teman ini nggak punya pekerjaan, tahu ada yang ngajak kerja atau diterima bekerja. Nah itu kan sesuatu yang memang harus bekerja keras, tapi kan membuahkan rezeki yang terus ya kesananya begitu. Dan ini seperti benar-benar seperti pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan untukmu, walaupun mungkin kalian tuh seperti ada kebingungan, ada rasa gamang, rasa khawatir, rasa sedih, rasa nggak tahu harus bagaimana, tapi sepertinya Tuhan itu memberikan pertolongan kepadamu lewat lewat orang-orang baik yang ingin melihat kalian itu menjadi orang yang lebih baik lagi hidupnya. Dan ini seperti ada yang mendapatkan pekerjaan, misalnya gini, kalian ini lagi nggak punya pekerjaan ya, jadi ada bos kalian yang dulu tuh seperti, kamu udah kerja belum, nah di sini ada lowongan nih di perusahaan ini, di perusahaan tempat dia bekerja gitu, misalnya gitu, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya bisa sepertinya dibantu untuk kalian tuh mendapatkan pekerjaan. Nah seperti itu. Tapi bisa juga kalian ini mendapatkan rezeki tidak terduga, tetapi akan membuahkan kebahagiaan untuk kedepannya. Misalnya kalian punya rezeki yang cukup besar, tapi kalian dipakai buat usaha, modal usaha misalnya, atau melunasi kewajiban kalian, tetapi tetap kalian menyisihkan untuk usaha kedepannya juga. Ada yang seperti itu sih, lebih ke situ sih teman-teman ya, lebih sesuatu yang memang sangat dimanfaatkan banget untuk kesejahteraan kalian di masa yang akan datang. Berapapun banyak atau kecilnya, tapi insya Allah itu akan membuahkan kebaikan untukmu kalau kalian ulet bekerja keras dan tidak pernah mau mudah menyerah ya teman-teman ya. Dan secara globalnya untuk kalian zodiak Sagittarius di bulan Januari sampai 15 Januari 2023 ini seperti perkembangan dalam hal keuangan. Ada perkembangan, entah besar, entah kecil, entah sedang, tapi ada perkembangan ya, seperti itu. Perkembangan itu bisa memang benar-benar materi langsung, tapi bisa juga seperti kalian tuh mendapatkan pekerjaan dan akan membuahkan materi kan ke depannya. Nah seperti itu. Kita ngebahas yang single ya, single parent, laki-laki dan perempuan, dan juga yang berpasangan. Ini asmara ya teman-teman, ini asmara. Asmara Sagittarius, zodiak Sagittarius 1 Januari sampai 15 Januari 2023 ya, seperti itu. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Beberapa dari kalian sepertinya akan memulai kehidupan yang baru, atau punya harapan, punya impian, punya cita-cita yang memang ingin diwujudkan. Misalnya berhubungan dengan usaha, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kerjasama, tapi ini lebih arahnya tuh lebih ke lebih ke untuk masa depan kalian, entah secara rumah tangga, entah secara keuangan, atau mungkin untuk pendidikan anak, masa depan anak ya, seperti itu. Jadi harapan yang memang cukup kuat, tetapi memang butuh perjuangan yang keras. Secara asmara atau keharmonisan ini memang agak naik turun, sering ada kesalahpahaman, sering ada pertengkaran kecil atau agak besar, tetapi masih bisa dihandle ya teman-teman. Jadi saran saya ini sepertinya apapun itu yang memang kalian alami atau kalian hadapi saat ini, coba kalian bicarakan dengan baik-baik, karena ini lebih banyaknya kesalahpahaman atau kurang komunikasi.
Jadi intinya komunikasinya diperbaiki, dan mungkin salah satunya harus ada yang mengalah dulu sebelum apa ya, seperti mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang butuh kebijaksanaan yang luar biasa untuk mencapai apa yang kalian harapkan secara keharmonisan, secara kebahagiaan keuangan, ataupun untuk masa depan anak-anak kalian. Jadi butuh sekali kesabaran, perjuangan, dan juga kerja keras ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya teman-teman. Yang single ini sepertinya udah mulai lelah dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang positif dalam kehidupanmu. Ini bisa berhubungan dengan ruang lingkup pertemanan, ruang lingkup lingkungan tempat kalian tinggal, bisa juga berhubungan dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan kalian. Dalam arti mungkin pacar ya, atau orang-orang yang kalian kasihi. Banyak dari kalian yang merasa dimanfaatkan atau dimanipulasi. Jadi kalian ini lebih ke ingin apa ya, ingin menenangkan diri, ingin fokus kepada diri kalian sendiri, ingin fokus kepada kehidupan kalian, kepada pekerjaan, karir, atau masa depan. Jadi ada dari kalian ini sebagian yang memang fokus kepada masa depan kalian, enggak terlalu mikirin cinta dulu. Tapi ada juga yang memang mendapatkan keberuntungan yang berhubungan dengan mendapatkan jodoh yang terbaik. Mungkin akan ada yang menikah, ada yang bertunangan, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami saat ini. Lagi bersih-bersih kalian ini ya, sebagian dari zodiak Sagittarius ini yang single ini lagi bersih-bersih dari hal-hal yang toksik atau kurang positif untuk diri kalian ya, untuk diri kalian, untuk kehidupan kalian, untuk keuanganmu juga bisa ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki. Di sini banyak dari kalian yang semakin sukses, semakin dikenal orang karena kebaikanmu, karena kualitas kerjamu, atau karena kemampuanmu. Ini ke hal yang positif sih. Dan di sini kalian tuh seperti mendapatkan keberkahan atau keberhasilan dari apapun kerja kerasmu. Sepertinya Tuhan ini mengulurkan tangan, memberikan kebahagiaan, memberikan hadiah dan petunjuk yang baik untukmu. Dan mungkin beberapa kalian juga akan ada yang menikah. Udah saatnya menemukan jodoh yang terbaik. Saya nggak bilang semua ya. Udah saatnya sebagian dari kalian ini mendapatkan jodoh yang terbaik. Tetapi ada juga yang memang secara keuangan, secara rezeki, secara circle pertemanan juga semakin baik, semakin sukses. Bahkan skill kalian membuahkan kesuksesan atau dikenal oleh orang lain dalam hal positif. Jadi intinya sesuatu yang memang bagus ya teman-teman. Semoga ini menjadi sesuatu yang memang bermanfaat dan langgeng untuk kehidupanmu dan untuk masa depanmu yang baik, seperti itu. Dan mungkin akan ada orang yang merasa tertarik dengan kualitasmu, dengan kerja kerasmu, atau bisa juga dengan kemampuanmu, dan ini sepertinya akan datang kepadamu teman-teman, akan ngajak kerja sama ya. Itu otomatis membuahkan rezeki, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin yakin dengan apapun yang kalian lakukan. Ini bisa berhubungan dengan cinta ya, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau impianmu. Jadi bagi teman-teman yang punya impian tertentu, misalnya ingin punya kehidupan yang lebih baik, ingin bekerja ke luar negeri, ke luar daerah, atau ingin jadi PNS misalnya gitu ya, mungkin akan ada yang kesampaian. Bisa juga kalian tuh mungkin apapun yang kalian rintis, apapun ya teman-teman, entah pekerjaan, entah usaha, entah apapun, ini sepertinya semakin membuahkan hasil yang positif, pelan tapi pasti. Tapi secara cinta, sepertinya ada seseorang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus dan bisa menerima kalian apa adanya. Dan orang ini orang yang udah lama sekali memperhatikanmu. Ini bisa di ruang lingkup pergaulan kalian, di ruang lingkup pekerjaan, atau mungkin di ruang lingkungan kalian tinggal. Kalian tidak tahu tapi dia tahu kalian. Dia banyak memperhatikan kalian. Dia merasa benar-benar menyukai kalian tuh dengan tulus, mencintai kalian tuh dengan tulus. Dan ini sepertinya akan datang kepada teman-teman. Ini mungkin bisa di tahun baru ya, nanti 2023, bisa juga memang di pertengahan bulan atau awal bulan, bisa juga seperti itu. Ada seseorang yang akan datang kepada teman-teman ya.
mungkin untuk menyatakan cintanya atau ingin istilahnya mengenalkan lebih jauh dulu, lebih dekat dulu, baru mungkin akan mengatakan cinta atau perasaannya. Tapi kayaknya sih kalaupun mungkin berteman dulu ini nggak terlalu lama sih ya teman-teman ya. Jadi lebih ke dia cepat menyatakan perasaannya kepada kalian, seperti itu ya. Jadi ini chemistry cukup kuat, tapi memang ada dari kalian yang memang masih ragu dan belum tentu bisa menerima dia dulu, dalam arti harus mengenal dulu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.